Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Arwen Punya Cerita, tempat baca cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Mari baca kelanjutan novel Dinikahi Duda Tampan karya Arwen CTB. Part 8, Siapa yang peduli di saat Poni sakit. Semoga terhibur. Pertemuan dengan Mr. C berjalan lancar. Setelah ini Zarko akan sibuk dengan banyak urusan yang harus dibereskannya. Terlebih dia sudah menerima proyek infrastruktur dari satu pemerintah daerah. Kapan rencana meeting dengan Ibu Bupati? Tanya Zarko pada Sylvia. Setelah mengonfirmasi jadwal dengan staf bupati, waktunya sudah ditentukan, yaitu lusa, Sylvia menerangkan. Dengan begitu, ada daftar panjang pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Zarko. Pria itu akan sibuk. Di sisi lain, Poni tak kunjung bangkit dari tempat tidurnya. Seluruh tubuhnya terasa sakit, terutama perutnya yang terasa terbakar. Tante Yana berusaha membangunkan Poni. Namun, gadis itu hanya melenguh. Tubuhnya penuh dengan keringat. Tante, saya gak enak badan, ucapnya yang masih meringkuk di atas tempat tidur. Kamu kenapa? Demam ya? Tante Yana panik juga. Meskipun terkadang dia berlaku keterlaluan, tetapi melihat keadaan Poni yang sakit, Tante khawatir juga. Dia takut tertular dan juga takut dipersalahkan atas perlakuannya yang buruk kepada Poni. Karena itulah Tante Yana membawa Poni untuk berobat di klinik dekat rumah. Tante Yana mengantarkan Poni untuk periksa ke dokter dan meminta obat. Apa bisa rawat jalan saja dokter? Tanya Tante Yana kepada dokter yang memeriksa Poni. Bisa ibu, saya akan bantu pantau. Tetapi kalau keadaannya memburuk, kita harus segera membawanya ke rumah sakit, terang dokter wanita itu. Akhirnya Poni dibawa pulang ke rumah untuk istirahat di rumah. Tante Yana segera menyiapkan makanan untuk Poni dan menyuruhnya untuk minum obat. Poni didiagnosis menderita gejala tipes. Tante Yana mau tidak mau membersihkan rumah sendiri dan mengerjakan semua pekerjaan rumah karena tidak mungkin menyuruh Poni. Wanita itu rajin mengantarkan makanan ke kamar Poni. Poni, makanannya dimakan ya. Ini tante beliin bubur buat kamu. Jangan lupa minum obat. Kamu harus cepat sembuh, Poni. Terima kasih, Tante. Apa kamu merasa sedikit baikan? Tanya Tante Yana memastikan. Lumayan, Tante. Cuma punggung Poni masih terasa sakit banget. Poni juga bingung. Tiduran juga rasanya sakit. Mau bangun juga rasanya lemes banget. Udah, kamu tenang aja. Kamu tiduran, minum obat, makan, biar tante yang ngurusin semuanya. Yang penting kamu cepet sembuh. Iya tante, pokoknya jangan sampai Om dan Evan tahu kalau Poni sakit ya. Tante cuma minta itu. Tante janji akan mengurusi semua kebutuhan kamu, asalkan kamu gak ngadu sama Om dan Evan kalau kamu lagi sakit. Tante Yana terpaksa mengatakan itu kepada Poni karena dia takut kalau anak dan suaminya mengetahui jika Poni sedang sakit. Kedua orang itu pasti akan sangat khawatir dan tidak menutup kemungkinan mereka akan menyalahkan dirinya. Jangan khawatir tante, Poni juga gak mau mengganggu atau merepotkan Om dan Evan. Nah, begitu baru benar. Terima kasih Poni, sekarang tante mau lanjut bersih-bersih dulu ya. Tante Yana meninggalkan Poni sendirian di kamarnya. Wanita itu mulai membersihkan rumah, memasak, dan mencuci. Meski baru 3 hari, rasanya sudah berhari-hari Tante Yana mengerjakan segala pekerjaan rumah sendirian. Wanita itu berniat akan memanggil asisten rumah tangga paruh waktu untuk membantu pekerjaan rumah. Mungkin juga untuk membantu merawat Poni. Tante Yana mendatangi Poni. Wanita itu berdiri di ambang pintu kamar yang sedikit terbuka. Poni, tante akan keluar untuk beli makanan. Apa kamu ingin tante belikan sesuatu? Poni yang sedang bicara di telepon langsung merespons pertanyaan Tante Yana. Apa aja tante? Terima kasih atas perhatian tante. Tolong jangan kasih tahu Evan kalau kamu sakit ya. Kamu masih ingat kan pesan tante? Poni gak mengatakan apa-apa loh tante. Tante Yana tidak tahu kalau keponakannya itu sedang bertelepon dengan Evan. Secara tidak langsung dia sendirilah yang memberitahu Evan bahwa Poni sedang sakit. Halo?
"Halo Poni," panggil Evan di seberang. "Iya, halo Evan. Kamu gak dengar kan yang barusan itu?" tanya Poni pada Evan. "Kamu sakit? Kok gak bilang? Kamu sakit apa? Udah berapa hari Poni? Kok gak bilang sama aku?" Evan memberondong Poni dengan pertanyaan-pertanyaan itu. "Hei, tenang. Aku gak apa-apa kok. Aku cuma demam sedikit aja. Lagian tante juga merawatku dengan baik di sini. Aku pasti bakalan cepat sembuh." Poni mencoba menenangkan sepupunya. Dia bahkan merekayasa suaranya supaya terdengar sangat sehat. "Apa udah periksa ke dokter?" "Gak apa-apa, cuma gejala tipes." Halo Sobat YouTube, jangan lupa bantu Mimin untuk klik subscribe supaya Mimin makin semangat lanjutin ceritanya. Sampai jumpa. "Ya ampun, itu sih pasti sakit banget. Kok bisa kamu gak bilang?" "Sebenarnya aku gak boleh bilang sama siapa-siapa kalau aku sakit, Van." "Ya udah gak apa-apa, lagian aku juga udah mau sembuh kok." Benar seperti dugaan Tante Yana, putranya langsung pulang ketika mengetahui Poni sakit. Mereka bercakap di telepon di pagi hari, dan ketika sore hari, Evan sudah ada di rumah. Cowok itu langsung menghujani Poni dengan kekhawatiran dan perhatian. "Aduh Poni, bisa-bisanya kamu gak bilang kalau lagi sakit. Padahal kita tiap hari chat," keluh Evan yang masih tidak terima bahwa kabar sakitnya Poni tidak sampai pada dirinya. Tante Yana melihat mereka berdua dengan tatapan khawatir, sementara Poni takut kalau tante mengira bahwa dia mengadu kepada Evan. "Jadi, dari mana kamu tahu kalau Poni sakit?" tanya Tante Yana kepada putranya. "Kan, Mama sendiri yang bilang tadi pagi di telepon," jawab Evan singkat. Oh iya, wanita itu jadi ingat bahwa dirinya sendiri yang mengatakan kepada Poni untuk tidak mengadu kepada Evan. "Evan, Mama sudah berusaha kok untuk merawat Poni. Mama juga membawanya periksa ke dokter. Mama juga sesekali memanggil dokter untuk datang ke sini mengontrol keadaan Poni." "Tante, Poni sangat berterima kasih atas semua yang Tante lakukan." "Ma, apa Papa udah tahu kalau Poni sakit?" selidik Evan penasaran. Kalau itu Tante Yana tampak kesulitan menjawab pertanyaan itu. Apa kata suaminya nanti? "Gak perlu, Van. Jangan kasih tahu Om," pinta Poni. "Ini cuma sakit biasa kok." "Tapi Poni, gak apa-apa. Keadaanku udah membaik. Kalau terjadi apa-apa dan keadaanku memburuk, baru kasih tahu Om." Poni mengatakan permintaan itu sambil memegang tangan Evan, membuat cowok itu mau tak mau mengabulkan permintaannya. "Oke deh kalau kayak gitu." Evan memandang Poni dengan tatapan kasih sayang, melihat seorang yang begitu lemah dan perlu dilindungi, seperti melihat seseorang yang membutuhkan dirinya. Cowok itu mulai berpikir bahwa tidak seharusnya mereka tinggal berjauhan. Mungkin Evan dan Poni ada untuk selalu bersama. "Kalau gitu biar aku yang merawatmu." Tante Yana mulai paham atau dipaksa paham bahwa putranya sangat menyayangi Poni. Wanita itu meninggalkan mereka berdua saat Evan menyuapi Poni bubur. Evan bahkan menyampingkan urusannya sendiri demi untuk merawat Poni. "Ya udah, kamu istirahat ya, biar cepat sembuh," ucap Evan sebelum menyingkirkan mangkuk bubur. Suatu malam ketika waktunya minum obat, Evan bertanya, "Kenapa bisa gini sih sampai kamu jatuh sakit? Kamu salah makan?" Poni tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Dia mengingat kejadian di kantor tentang perlakuan Zarpo yang meninggalkannya begitu saja bersama seorang wanita yang terlihat luar biasa. Air mata mulai merebak, menetes membasahi pipi Poni. Dadanya kembali terasa sesak dan punggungnya seperti terhimpit batu. "Hei, kenapa nangis?" Poni beranjak untuk memeluk Evan, menumpahkan semua rasa sakitnya serta air mata yang tak terbendung. "Kenapa?" tanya Evan kebingungan. Poni terus menangis dan masih terdiam sambil terus memeluknya. Evan pun melingkarkan tangannya mengusap punggung Poni. Dia tidak tahu sama sekali bahwa sepupunya itu sedang patah hati.
Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk dan bantu subscribe supaya Mimin semangat uploadnya. Terima kasih.